Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, uh, hai, aku Haji Gregali Pradana. Welcome to Public Speaking from Zero. Ya, akhir-akhir ini emang sulit buat kita mengungkapin konten ataupun edit ataupun lain sebagainya karena banyak sekali pikiran yang mana datang ini membuat percaya diri menghilang. Dalam artian, saya sebagai orang yang bukan siapa-siapa, dalam tanda kutip, saya adalah siswa saya adalah remaja yang hanya ingin aktif dalam bidang kreator dunia di public speaking, bagaimana sudah ingin memulai ingin memberikan sharing-sharing ilmu tentang public speaking. Itu dalam series public speaking from zero, gimana saya kehilangan sekali percaya diri, yang membuat saya akhirnya untuk tidak memutuskan melanjutkan. Dalam artian bukan untuk melanjutkan, jadi bukan tidak melanjutkan series public speaking from zero, tetapi kita akan ubah caranya 100%. 100% kita balik menjadi yang event-event aja, nggak terlalu serius-serius seperti kemarin-kemarin. Jadi sekarang saya ngambil video ini pakai ukuran vertikal, kita ambil horizontal, oke? Nah, itu konten TikTok segini. Nah, itu dia. Selain kita untuk upload di TikTok dan Instagram, kita juga akan fokuskan ke YouTube juga, YouTube Short juga, YouTube ya panjang-panjang itu nggak tahu namanya itu ya. Nah, jadi sebelum kali ini dalam public speaking from zero, yang pertama saya akan membahas mengenai fundamental dalam berbicara, yang mana fundamental tersebut ia akan menunjukkan progres kita dalam latihan bicara di depan banyak orang. Ya, kalian bisa tahu public speaking, kalau kalian cari di Google, public speaking itu adalah bagaimana kita bisa berbicara di depan banyak orang. Tapi definisi yang saya buat mengenai public speaking itu adalah tapi definisi yang saya buat mengenai public speaking itu jauh berbeda dengan apa yang ada di Google, apa yang ada di AI dan lain sebagainya. Yang mana ketika kita sudah bisa dan merasakan bagaimana ilmu public speaking kita, yang mana kita bisa merasakan bedanya hal-hal dan ilmu public speaking yang kita miliki, yang mana kita dapat mendefinisikan bahwa sebelum kita berbicara di tempat-tempat yang banyak sekali audiensnya, yang banyak sekali orang-orangnya, situ kita harus bisa public self dulu, yang mana kita bisa berbicara dengan diri kita, kemampuan kita di mana, keinginan kita apa, dan keterbatasan kita apa. Kita harus introspeksi dulu, kita harus introspeksi terlebih dahulu untuk sebelum untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Karena itu, di mana di sisi fundamental tersebut kita harus paham dulu tentang diri kita, apa yang kita perlu, apa yang kita miliki sekarang, yang tentang public speaking ataupun keinginan dalam melakukan public speaking. Ya, sampai public speaking itu
Mungkin waktu itu, ketika saya masih awal-awal untuk bisa untuk belajar public speaking. Awal itu saya tulis di salah satu buku saya, sediakan buku dan pulpen, kalian tulis aja why, kenapa kamu, kenapa aku, kenapa saya pengen bisa belajar public speaking. Itu yang pertama. Mungkin banyak orang banyak, oh, bagaimana jika saya nanti menjadi public speaking, bagaimana ketika nanti saya nggak bisa public speaking. Itu dua pertanyaan yang mungkin setelah why keluarlah how. Sebelum mengeluarkan why, kita harus mengeluarkan sebelum mengeluarkan how, kita harus mengeluarkan why. Kenapa saya pengen sekali berkesan dari public speaking? Kenapa? Karena yang pertama, ilmu komunikasi itu tidak dapat digantikan di masa yang akan datang. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa laki-laki harus bisa berbicara. Laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin untuk jadi itu. Nanti kapan-kapan kita akan belajar mengenai teknik-teknik setelah ini kita akan melipir-melipir ke khutbah. Bagaimana, kenapa? Kenapa saya ingin sekali untuk bisa, kan tadi kita membahas tentang why. Kenapa saya ingin belajar public speaking? Yang pertama, kita lihat dari keresahan-keresahan dari mata kita sendiri. Setiap sholat Jumat, di mana yang maju, yang khutbah, yang berbicara itu orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah, umurnya sudah tua ataupun sudah menjadi ustadz senior maksudnya, yang dimana mereka harus mampu untuk selalu memberikan dakwah di setiap hari Jumat. Maka dari itu, kita selaku anak muda, selaku gereja, kita harus membangun diri kita dari pribadi terlebih dahulu. Kak, sedangkan aku lulusan pondok, bagaimana ketika nanti aku belajar public speaking, belajar khutbah, tapi gimana cara untuk naik panggungnya? Gampang. Teman-teman di sini, setiap masjid itu mempunyai sekretariat masing-masing, di mana ketua PKM dan jajaran telepon. Cara step mulai dari awal, kita masuk ke bagian anggota remaja masjid. Kita anggota remaja masjid, mereka tahu anggota remaja masjid kan selalu dikontrol oleh atasan. Atasan tahu bahwa kita mempunyai bakat untuk bisa berbicara di depan umum ataupun bisa menjalankan khutbah dan tahu syarat-syaratnya khutbah, hukum-hukumnya khutbah, maka dia secara langsung akan memanggil kalian. Tetapi jika kalian berkenan untuk menawarkan langsung ke bagian-bagian DKM, datang ke rumahnya. Kita cari tahu dulu informasinya. Rumahnya Pak ini di mana ya? Pak Fulan di mana ya? Oh ya, di sana deh. Di sana Kak. Di sana Kak. Kita ke sana. Assalamualaikum. Saya izin, kira-kira ada jadwal khutbah yang kosong di bulan-bulan yang akan datang. Oh ada. Iya, silakan. Gitu ya. Kita enjoy aja ya kan di sini. Why? Kenapa kita ingin melaksanakan
bisa pede di depan banyak orang, bisa dipanggil ke sana, bisa dipanggil ke sini. Itu yang harus kita ubah. Setelah why-nya kuat, keinginannya kuat, karena melihat keresahan, karena melihat orang lain, teman-teman kalian yang udah pada bisa, yang udah jauh dari kalian ilmunya itu terutama. Oh, teman saya dia ngomongnya pinter banget, saya iri jadinya, saya harus lebih giat belajarnya. Itu dia yang kita perlukan. Jadi kan muncul tuh, oh bagaimana kalau saya gagal, jadinya saya nggak nyoba. Lebih baik nggak nyoba. Lebih baik nyoba gagal, terus nyoba lagi berhasil, atau nggak nyoba sama sekali. Lagian kalau kita nggak nyoba sama sekali, lagian apa bedanya kalau kita nyoba sama nggak nyoba? Apa bedanya? Kalau kita nyoba nih, belajar public speaking, nyoba, kita gagal, bisa belajar lagi. Kita tahu, kita paham, kita mengerti apa kedepannya. Ketika kita salahnya di mana? Kita tahu. Tetapi ketika kita tidak mencoba, bagaimana? Tidak tahu apa, tidak tahu satu hal apa